Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Lestari. Video saya yang sudah saya rekam kemarin hilang. Pada waktu pendidikan dasar Siswala Rantai Kompala di angkatan kita, saya masih ingat sekali waktu itu pelajaran tentang survival. Survival itu sampai ada saya baca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa teknik survival itu bukanlah teknik untuk makan atau minum di hutan, tapi teknik survival itu adalah teknik bertahan hidup dalam kondisi yang paling minimal. Kali ini saya akan babar teori teknik survival yang saya alami langsung bersama Nopeng waktu hilang di gunung selama 7 hari 6 malam. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah jangan pernah tersesat sendirian. Tuh. Karena saya sendiri merasakan jika pada saat itu saya sendirian mungkin saya tidak bisa bertahan hidup. Minimal carilah kawan agak satu orang supaya survival Anda survival yang tidak menyenangkan itu menjadi sedikit lebih menyenangkan. Yang kedua, terus minum air, karena dengan minum air kita bisa bertahan lebih lama. Karena seluruh perlengkapan kita sudah kita tinggalkan bersama Firman, Kuncu, dan Iwan di batas vegetasi, maka kita nggak ada bawa botol minum tuh. Jadi jalan satu-satunya selama 7 hari itu, ketika kita haus kita turun ke bawah, kita minum air sungai. Walaupun di hari malam pertama itu saya minum air kencing saya sendiri. Yang ketiga, apa bercanda. Sepahit apapun keadaan Anda ketika Anda lagi tersesat di gunung, usahakanlah untuk terus bercanda. Saya sama Nopeng itu terus bercanda. Hari pertama, hari kedua kita bercanda. Entah apa yang ada dalam pikiran Nopeng, saya juga tidak tahu. Ternyata sudah dalam kondisi seperti itu pun dia tetap memelihara jiwa humornya dengan baik. Jadi pada suatu ketika sebelum saya bertemu dengan makhluk hitam itu, saya akan menuruni sebuah tebing itu. Nopeng dari bawah. Pas saya mau turun, tiba-tiba Nopeng bilang, coba ngadap saya dulu deh. Nah, saya mau ambil foto dan kau harus tersenyum. Kalau kau nggak tersenyum, aku nggak tolong kau turun ke bawah, kata Nopeng. Dengan terpaksa lah pada saat itu saya tersenyum sambil bergelantungan di tebing. Lanjut, yang keempat, buatlah komitmen. Jadi setelah kita melewati hari pertama itu sama Nopeng, saya sempat bilang sama Nopeng, Peng, kalau kau mau kembali ke titik nol tadi, alias ke tempat ke puncak tadi itu, aku siap di jalan. Tapi kalau kau tetap berkeras ingin melanjutkan lewat jalan ini, ya maka dengan senang hati kau pun harus memimpin jalan. Nah, itu yang disepakati Nopeng. Makanya dari mulai hari kedua sampai hari terakhir itu Nopeng buka jalan. Yang kelima adalah saling mempercayai. Nah, itu. Jadi ketika saya mempercayai Nopeng, ternyata Nopeng memanfaatkan kepercayaan saya. Dia melakukan penipuan kepada saya berkali-kali. Yang pertama, pas kita lagi di dalam hutan itu, Nopeng bilang, sebentar lagi ini mau dekat ke jalan raya. Nah, di bawah ini ada rumah makan, nanti kita bisa makan di sana. Nah, saya mempercayai itu. Saking percayanya saya pada saat itu, sendal saya pun saya buang. Karena saya merasa jaraknya sudah dekat. Karena di saat itu juga sendal Nopeng itu sudah putus. Jadi Nopeng itu sudah nyeker. Nah, demi jiwa korsa, akhirnya saya memutuskan juga untuk nyeker. Saya buang sendal saya. Nopeng sempat nanya, kok kau buang sendal kau, Dre? Ya karena kita kan sudah dekat seperti yang kau bilang, dan lagian kau juga nggak pakai sendal kan, jadi biar sama kita sama-sama tidak pakai sendal. Yang keenam, jangan pernah menyerah. Itu dia. Manusia itu terbatas, saya sepakat dengan itu. Tapi analoginya aja begini, contohnya begini. Misalnya kayak
maling gitu. Maling itu ketika kepergok sama masyarakat, dia pasti memiliki power tersendiri. Bahkan dia bisa melewati sungai atau dia bisa melewati analogi. Yang keenam, jangan pernah menyerah. Nah, itu yang paling penting. Spirit untuk tetap bertahan hidup itu harus tinggi. Nah, sebenarnya saya pada saat itu juga udah nyerah. Hari ketiga, hari keempat saya udah nyerah. Untungnya Nopeng selalu menyemangati saya. Inilah pentingnya poin pertama, bahwa jangan pernah tersesat sendirian. Bayangkan kalau tersesat sendirian, siapa yang mau menyemangati kita? Gak ada kan? Nah, itu dia. Jadi Nopeng selalu menyemangati, melakukan tipuan-tipuan agar saya terus bersemangat kembali untuk melakukan perjalanan. Nah, jadi pacu terus sampai benar-benar tidak berdaya, baru di situ kita bisa berhenti dan menyerah. Nah, setidaknya itu yang saya lakukan sama Nopeng. Kita terus lakukan perjalanan sampai limit, sampai kita ketemu jurang tinggi, dan akhirnya disitulah kita menyerah. Nah, ternyata di saat menyerah itu, disitulah datang pertolongan Tuhan. Gitu. Yang ketujuh, berdoa. Betul. Jadi jangan pernah lupakan berdoa. Berdoa itu seperti memberi asupan tersendiri bagi spiritual kita, bagi jiwa kita. Berdoa itu pun. Jadi saya mau Nopeng, jujur selama 7 hari itu kita terus berdoa. Berdoa semoga masih ada harapan. Berdoa ketika diperlihatkan hal-hal yang kita selama ini tidak pernah lihat gitu. Ya, itu yang paling penting. Nah, itu dia 7 teknik survival Nopeng dan Andre selama 7 hari di Gunung Merapi. Buat teman-teman semua, silahkan subscribe, like, share, and comment agar channel ini terus berkembang dan saya Nopeng bisa menjelajah lagi, bisa masuk hutan lagi, dan bisa berbagi cerita dengan kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumet soalnya, jadi 7 teknik yang kemarin itu saya lupa. Jadi 7 teknik yang ini, 7 teknik yang baru saya pikirkan barusan di jam 00.00. Itulah. Saya mudah-mudahan nanti pas saya ke Padang bisa ketemu Nopeng, kita cerita bareng lagi.